Sejak saat itu, setiap pagi para CS ikut briefing dengan karyawan yang lainnya. Hal itu membuat Jesse dan Rose semakin tidak suka. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rashid memimpin perusahaan itu. Banyak hal yang berubah, terutama kesejahteraan karyawannya. Dan itu membuat perusahaannya semakin maju dan berkembang dari sebelumnya. Suatu hari tanpa sengaja Rashid melihat ke kaca jendelanya. Tampak ada sedikit kotoran yang menempel. Dia lalu menelpon ke dapur, tempat di mana biasanya para CS beristirahat. Susi yang tak jauh dari telepon itu menjawab. "Ya, halo, Susi di sini," Rashid berkata. "Susi, saya mau tanya." Susi terlihat kaget mendengar suara Rashid di seberang sana. "Iya, Pak Bos." Semua CS yang berada di sana pun terlihat kaget. Lalu semua melihat ke arah Susi. Rashid kembali berkata, "Siapa yang bertugas membersihkan ruangan saya?" Susi berkata, "Diva, Pak Bos." Diva terlihat kaget. Dia lalu berdiri dan mendekati Susi. "Ada apa?" tanya Diva pada Susi dengan suara sangat pelan. Susi tidak menghiraukan Diva, karena dia sedang fokus mendengarkan Rashid berbicara. Lalu dia berkata, "Baik, Pak Bos." Susi menutup telepon, sementara Diva masih dengan wajah yang penuh tanda tanya berkata, "Ada apa, Susi? Pak Bos kenapa?" Susi berkata, "Kamu dipanggil Pak Bos ke ruangannya." Dengan perasaan dak-dikduk, Diva pergi ke ruangan Rashid. "Ada apa ya? Kenapa Pak Bos memanggilku? Apakah aku berbuat salah? Apa dia akan memarahiku?" kata Diva dalam hati. Diva membuka pintu Rashid dengan pelan. Rashid yang sadar kedatangan Diva berkata, "Silakan masuk, Diva." Dengan perasaan takut, Diva berdiri tak jauh dari meja Rashid. Rashid berjalan ke dekat jendela lalu berkata, "Diva, sini." Diva masih tampak bingung dan takut. Rashid kembali berkata, "Diva, ayo sini." Diva pun berjalan mendekati Rashid dan berkata, "Ada apa, Pak Bos?" Rashid berkata, "Kamu lihat di kaca jendela ini ada apa?" Diva melihat kaca jendela yang dimaksud Rashid, kemudian dia tertunduk dan berkata, "Ada kotoran, Pak Bos." Rashid kembali berkata, "Siapa yang bertugas membersihkan ruangan saya?" Diva masih menunduk dan berkata, "Saya, Pak Bos." Rashid berkata lagi, "Apa saja yang kamu bersihkan? Kenapa jendela bisa kotor begini?" Diva berkata, "Maaf Pak Bos, tadi pagi saat saya mau membersihkannya, tiba-tiba perut saya sakit. Setelah itu saya lupa kembali untuk membersihkan jendela ini." Rashid adalah tipe pria yang tenang ketika berbicara. Nada suaranya begitu lembut, tetapi entah mengapa semua karyawan di sana begitu takut dan segan padanya, termasuk Diva. Rashid berkata, "Sekarang kamu bisa mengambil peralatanmu dan membersihkan jendela ini." Diva berkata, "Baik Pak Bos." Setelah mengambil peralatannya, Diva pun kembali ke ruangan Rashid untuk membersihkan jendela yang kotor tadi. Entah mengapa, Diva merasa begitu grogi. Mungkin karena Rashid ada di ruangan itu. Dan sesekali Rashid memperhatikan cara kerja Diva. Setelah membersihkan jendela itu, Diva hendak keluar, namun Rashid mencegahnya. "Diva, kamu mau kemana?" Diva berkata, "Jendelanya sudah bersih Pak Bos. Saya mau kembali membersihkan ruangan yang lain." Rashid melihat langit-langit di setiap sudut ruangannya itu. Kemudian berkata, "Kamu lihat langit-langit itu? Aku ingin kamu membersihkannya juga."
Diva kemudian berkata, "Maaf Pak Bos, tapi langit-langit itu terlihat bersih." Rashid kembali berkata, "Terlihat bersih, tapi kenyataannya di sana pasti banyak debu yang kasat mata. Artinya kita tidak bisa melihatnya dari sini." Karena takut Rashid marah, Diva pun pamit keluar mengambil alat yang gangnya panjang agar dia bisa membersihkan langit-langit yang cukup tinggi itu. Ternyata meski sudah memakai alat yang gagangnya panjang, tetap saja Diva masih tidak sampai. Lalu Rashid mengambil sebuah kursi dan meletakkannya di dekat Diva dan berkata, "Kamu naik di sini Diva, pasti kamu sampai." Diva pun kemudian perlahan menginjakkan kakinya di atas kursi itu. Dengan kaki yang gemetar, Diva berusaha menyelesaikan tugasnya itu meski dengan perasaan takut terjatuh. Rashid yang terlihat sibuk di meja kerjanya sesekali melihat Diva. Beberapa menit kemudian saat Diva hendak turun, tiba-tiba kaki Diva terpeleset dan dengan cepat Rashid menangkap Diva jatuh di pelukan Rashid. Rashid memandang wajah Diva begitu dalam. Matanya yang indah membuat Diva seperti berada di alam yang lain. Saat keduanya masih beradu pandangan, tiba-tiba suara pintu terbuka. Orang itu adalah Jesse. "Pak Rashid, Diva, apa yang kalian lakukan?" kata Jesse dengan wajah terlihat marah. Rashid kemudian dengan pelan menurunkan Diva ke lantai. Jesse kembali bertanya, "Ada apa ini Pak? Kenapa Bapak menggendong Diva?" Diva hanya terdiam dan Rashid berkata, "Tadi saat Diva membersihkan langit-langit di atas menggunakan kursi ini, Diva hampir terjatuh. Untung saya menangkapnya. Jika tidak, dia pasti kesakitan terjatuh di lantai." Jesse melihat Diva yang hanya tertunduk lalu berkata, "Oh begitu." Rashid berkata kepada Diva, "Diva, pergilah beristirahat. Jangan lupa minum air putih. Pasti tadi kamu sangat kaget." Diva mengangguk dan keluar dari ruangan itu. Setelah kepergian Diva, Jesse berkata dalam hati, "Dasar perempuan tidak tahu diri. Pasti dia sengaja berpura-pura jatuh supaya Pak Rashid menolongnya." Rashid membuyarkan lamunannya. "Ada apa Jesse? Kenapa kesini?" Jesse berkata sambil menyerahkan selembar kertas kepada Rashid. "Oh, begini Pak. Saya mau meminta Bapak untuk menandatangani surat ini." Saat Rashid membaca surat itu dan menandatanganinya, Jesse terlihat masih marah membayangkan ketika Rashid menggendong Diva. Lalu dia kembali melihat Rashid yang masih sibuk dengan surat itu. "Pak Rashid harus menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya, apalagi mencari perhatian padanya. Tidak akan pernah kubiarkan," kata Jesse dalam hati.